कहाँ है? मैंने कहा पीछे हट, रोक लो इसे वरना पटाने के चक्कर में पिट के जाएगा। Hai halo WhatsApp Lur, gimana kabar kalian semua? Baik semua kan? Bertemu lagi sama gue Arif. Di video kali ini gue akan membawakan alur cerita film India lagi Lur, bertema balas dendam yang berjudul Bagi Dua, yang menceritakan tentang seorang perwira tentara yaitu Ranveer Pratap Singh atau dikenal sebagai Ronnie yang mencari seseorang anak yang diculik secara misterius. Anak yang ia cari ini merupakan anak dari mantan kekasihnya dulu yang sangat dia cintai bernama Neha, yang tanpa Ronnie ini tahu bahwa anak itu adalah anaknya. मैडम 2 महीने से इन्वेस्टिगेशन करे Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Penasaran kan kalian semua? Pastilah. Daripada lama-lama, skuilah kita ke videonya. Dan jika kalian suka sama channel ini, tinggal subscribe aja ya. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Film dimulai dengan diperlihatkannya seseorang wanita di dalam mobil itu. Dan tak lama berselang, terdapat 2 orang perampok yang mengincar wanita itu. Karena hal itu, wanita itu pun melawan balik perampok itu, yang kemudian membuat wanita ini pun pingsan. 2 bulan kemudian, terlihat wanita itu sudah pulih dari lukanya, yang tak lama setelah itu datang seorang bapak-bapak yang menanyakan tentang masalahnya. Di mana wanita ini datang ke sebuah tempat peribadahan untuk menenangkan diri dan berharap ada yang membantunya. Bapak ini pun mengatakan, berdoalah setulus hati sama Tuhanmu, insya Allah pasti akan ada jalannya. Lalu adegan berpindah di sebuah tempat bersalju, yang terdapat seorang tentara khusus yang sedang melakukan operasi bernama Ronnie, yang karena kebrutalan Ronnie dalam memberantas teroris, dia pun terkena hukuman dari atasannya. Tak lama berselang, Ronnie ini pun mendapatkan pesan suara dari wanita di scene awal tadi yang bernama Neha, yaitu kekasih Ronnie 4 tahun lalu. Yang karena hal itu, Ronnie ini pun izin kepada atasannya bahwa dia akan cuti selama 7 hari. Karena memang sebelumnya Ronnie ini belum pernah cuti. Lantas, kolonel itu pun mengizinkan Ronnie untuk cuti. Lalu saat sedang di perjalanan, Ronnie ini pun teringat dulu saat kuliah, di mana Ronnie ini adalah pria yang disukai para wanita di kampusnya, termasuk Neha. Yang karena hal itu, Ronnie dan Neha pun saling mencintai. Hingga pada suatu ketika, Ronnie ini pun berkata kepada Neha, lupakanlah semuanya, marilah berbahagia bersamaku. Kemudian setelah sampai, Ronnie ini pun menemui Neha di suatu tempat makan. Lantas Neha pun bercerita bahwasannya putrinya yang sangat dia cintai diculik pada saat perampokan itu. Karena hal itu, Neha pun meminta pertolongan kepada Ronnie untuk menemukan putrinya. Lalu Ronnie pun memulainya dengan terlebih dahulu mencari kendaraan mobil di tempat Usman Store. Keesokan paginya, Ronnie pun menuju tempat Usman Store guna mencari mobil agar mempermudahkan urusannya. Setelah mendapatkan mobil itu, Ronnie pun pergi dari tempat Usman. Sementara itu, Ronnie pun bertemu dengan Neha dan memohon agar Ronnie ini mau membantunya menemukan anaknya bernama Ria. Neha sendiri sudah mencarinya dimanapun dan menanyakan orang-orang tentang keberadaan anaknya, tapi itu semua nihil. Suami Neha pun Sekar mengalami depresi karena kehilangan putrinya. Sementara itu, polisi tidak ada yang bertanggung jawab atas penculikan putri Neha dan mereka menyepelekan kasus penculikan ini. Lantas, Ronnie pun meminta untuk bertemu langsung dengan pihak polisi. Setelah sampai di tempat polisi, belum apa-apa, salah satu petugas pun meminta guna menutup kasus penculikan ini yang katanya omong kosong. Lalu, Ronnie meminta untuk menyingkirkan kaki polisi itu karena nampak sedang melecehkan Neha. Karena susah dibilangin, lantas Ronnie pun menonjok wajah polisi itu yang membuat giginya hancur. Karena ikut campur juga, lantas Ronnie pun mengajar para polisi yang melalaikan tugasnya itu.
Lalu Roni pun ditangkap oleh polisi-polisi itu, yang kemudian Roni ini pun dicambuki dan mereka pun tahu kalau Roni ini adalah seorang tentara. सर ये तो आर्मी वाला है क्या Tak lama setelah itu, datanglah kepala polisi yang meminta menemuinya dengan Roni. Yang ternyata kepala polisi ini bernama Sergar, sekaligus teman baik dari kolonel militer, yaitu atasan Roni. Kolonel pun meminta agar Roni ini besok kembali ke kesatuan militernya. फेवरेट हो तुम उसके Keesokan paginya, Roni diantarkan oleh Hasan guna menuju bandara untuk balik ke kesatuan militer. Tapi hal itu pun dibantah oleh Roni karena teringat dengan Neha yang membutuhkan bantuannya. Lantas Roni pun balik dan menuju sekolah Ria, yaitu anak Neha. मैम 2 Di मिनट tempat itu, Roni pun menanyakan tentang Ria, anak yang diculik, kepada kepala sekolah itu. नहीं बेटा यहाँ पे हुआ ही नहीं। Kepala sekolah pun berkata kalau kasus penculikan itu adalah berita hoak dan tidak ada anak di sekolah itu yang bernama Ria. Roni pun keluar dari tempat itu dan melihat sebuah rumah yang terdapat CCTV di mana tempat itu adalah lokasi Neha dirampok. बोलिए हाँ शुक्ला जी आप Lantas Roni pun menanyakan hal itu kepada pemilik rumah, tapi pemilik rumah itu tidak tahu apa-apa. प्रॉपर्टी इधर नहीं आना नेक्स्ट टाइम चले जाइए सर प्लीज सर चले जाइए प्लीज Kemudian di rumah Neha, Roni pun menjelaskan kalau kepala sekolah itu bilang bahwa Ria bukanlah murid dari sekolah itu. क्या रखना चाहते हैं इस केस से? Roni pun menanyakan tentang foto Ria yang lainnya, tapi Neha tidak punya itu, di mana suaminya ini tidak menyukai Neha untuk bersosialisasi. घर में तुम्हारी बेटी की एक भी फोटो नहीं है Tak lama setelah itu, datanglah seseorang bernama Sani, yaitu adik dari suami Neha. Karena hal itu, Roni pun disuruh pergi sebelum diketahui oleh Sani. Sementara itu, ternyata Sani ini disuruh suami Neha, yaitu Sekar, untuk mengawasi Neha. Sani ini juga adalah seorang bandar narkoba sekaligus pecandu narkoba. Karena hal itu, Neha pun mengusir Sani dari kediamannya. Leave right now. Setelah itu, Roni pun datang untuk memastikan keadaan Neha dan juga menanyakan tentang Sani sekaligus alamat serta kontaknya Sani. मुझे उसका नंबर और एड्रेस चाहिए Lalu Roni juga menanyakan kepada orang lain tentang Neha dan suaminya Sekar, yang dimana kata orang itu Neha dan Sekar ini jarang berbaur dan sangat tertutup. एक्चुअली यहाँ पर एक फ्लोर पर एक अपार्टमेंट है इसलिए हम एक दूसरे Roni pun menelpon Sani guna menanyakan tentang kasus penculikan itu. Tanpa pikir panjang, Sani pun langsung mematikan telepon itu. Tak lama setelah itu, Roni pun kedatangan temannya dulu waktu kuliah yang memang sedang mendatangi acara pernikahan seseorang. आराम से आराम Lantas Roni pun diajak guna mendatangi acara itu. Di acara itu, Roni pun teringat akan kisahnya dulu di mana orang tua Neha, yaitu ayahnya, tidak menyukai Roni. Lalu singkatnya, Neha dan Roni pun memutuskan untuk menikah. Yang tak lama setelah itu, Neha mendapatkan telepon yang membuatnya terlihat panik. Mereka pun pergi dari tempat itu dan menuju rumah sakit. यहाँ मुझे Yang ternyata ayah Neha ini mengidap kanker stadium 3. स्टेज 4 Lalu seseorang pun tak sengaja menabrak Roni, yang tanpa dia sadari kartu identitasnya pun terjatuh. Lantas Roni ini pun memanfaatkan hal tersebut. Kemudian Roni menuju rumah yang terdapat CCTV di scene tadi, di mana Roni ini menyamar sebagai petugas kepolisian guna memasuki rumah itu. That's it. Roni pun meminta petugas itu guna menayangkan CCTV tempo lalu yang terlihat ada Sani sebelum kejadian penculikan itu. Dan masih ada video lain yang disimpan di ruangan bosnya. वक्त लगेगा सर लेकिन काम कर दूंगा आपका Di tempat lain, di kantor polisi, kepala polisi ini memanggil seseorang detektif guna mengatasi kejahatan yang ada di Goa. पंजाब को जमीन पे ले आया वैसे डूबते हुए गोवा Sementara itu, terlihat Roni yang sedang memata-matai Sani di suatu tempat. Hingga di suatu tempat kosong, Roni ini melihat Usman yang tengah bertemu dengan dua orang bule yang sedang mengantarkan sebuah paket. Tanpa disengaja, Roni ini ketahuan oleh dua orang bule itu. Lantas, Roni pun mengajar bule itu dan menanyakan tentang Ria. I just want to know where's Ria Karena hal itu, lantas Roni ini pun langsung menuju tempat Usman dan menanyakan tentang dua orang bule itu. अब होएगा कोई अमीर आदमी अमीर टूरिस्ट होएगा ना Tak lama setelah itu, dua orang bule tadi pun datang bersama teman-temannya guna menghajar Roni. Tapi semua itu dihalangi oleh Usman. next time you will be dying Roni pun menjelaskan kalau dia sedang mencari anak kasus penculikan 2 bulan lalu dan dia tidak bisa hanya diam mendengar penculikan itu. बच्ची की माँ को सालों से जानता हूँ Kemudian Roni pun berkunjung ke kantor Sekar yang mengaku sebagai anggota kepolisian yang menanyakan tentang penculikan anaknya. क्या मदद कर लूँ तभी आपने हमारे नेबर और
Sekar menjelaskan kalau dia dengan Neha tidak memiliki anak karena perampokan tempo lalu yang membuat Neha ini koma cukup lama. Dokter pun mendiagnosisnya mengalami gangguan stres traumatik yang membuat dia berhalusinasi tentang seorang anak jelmaan ibunya. कहाँ गई शिखर भेज रिया Sekar pun menyimpulkan kalau itu semua cuma imajinasi Neha. नेहा ये सब इमेजिन कर रही है। Lantas, Roni menuju tempat Neha dan mengklaim kalau pada perampokan itu Neha hanya sendiri. Neha pun menjelaskan kalau selama ini tidak ada satu orang pun yang percaya padanya dan menganggap dirinya ini adalah gila. कौन दिखता है तुम्हें? रिया और उनके अलावा कोई नहीं। Karena hal itu, Neha pun menyuruh Roni untuk pergi. Dan Roni tanpa sengaja melihat tanda pertumbuhan seorang anak di dinding. Tapi semua terlambat. Neha sudah keburu dulu bunuh diri. Lantas, hal itu pun membuat Roni sangat terpukul karena sudah tidak percaya lagi dengan perkataan Neha. Lalu, polisi pun datang menuju TKP tempat Neha bunuh diri beserta detektif itu. Detektif ini pun mencurigai kalau dalang Neha bunuh diri adalah karena suaminya Sekar. चर्चिए साला ओके सर। Kemudian di kantor polisi, detektif dan para polisi ini pun menemukan bukti-bukti berupa panggilan terakhir Neha dan juga rekaman CCTV keberadaan Roni. Lantas polisi ini pun mencari Roni. इस रणवीर प्रताप का भी हिसाब ले Sementara itu, Usman mendatangi Roni. Usman menjelaskan yang sebenarnya tentang kasus penculikan itu. Yang faktanya, Neha tidaklah gila dan semua yang dikatakannya adalah benar. पहले मैं सनी के अड्डे पे गया। Yang pada saat Usman akan bertemu dengan Sani di markasnya, dia melihat seorang anak yang dibawa oleh 2 orang perampok itu. वरना हमेशा के लिए चुप कर दूंगा समझा Karena Usman ini diancam oleh Sani, hal itu pun membuatnya tidak berani membeberkan itu semua. तेरे को जो कर Lantas, Roni pun mulai memburu Sani dan tepat pada kepergian Roni, polisi beserta detektif itu pun tiba di hotel Roni tinggal. Singkatnya, Roni ini berhasil menemukan Sani yang tengah berpesta di markasnya. Seperti biasa, sebelum menangkap Sani, Roni ini harus terlebih dahulu mengajar anak buah Sani. Setelah selesai mengajar anak buah Sani, Roni pun mengejar Sani yang melarikan diri. Hingga tempat menangkap Sani, tiba-tiba para polisi ini pun mengepung mereka dan membawa mereka menuju kantor polisi. Di dalam tahanan, Roni ini mengamuk dan hal itu membuat detektif ini kesal, lantas berduellah mereka. Perkelahian mereka pun dipisahkan oleh kepala polisi ini yang menanyakan hal apa yang membuat Roni ini sangat marah. Roni pun menunjukkan bukti kuat bahwa laporan Neha tentang penculikan itu bukanlah omong kosong. देखा ओके ठीक है तो यही बात बोलोगे हाँ Kepala polisi ini pun lantas menginterogasi Sani tentang keberadaan Ria. Sani pun juga lantas mengelak itu semua bahwa dia tidak tahu tentang Ria. क्या कहा ये बताओ नहीं मालूम सनी Karena Sani ini membuat kericuhan, lantas kepala polisi ini pun dengan terpaksa membunuh Sani. Sementara itu, Roni pun dibawa menuju kediaman kepala polisi guna menenangkan Roni karena amarahnya. Karena kejadian itu, Roni pun menuntut balas dendam dan akan tetap mencari keberadaan Ria, anak Neha. Di tempat Usman, dia pun kedatangan 2 orang penjahat. Lantas, Usman pun disiksa oleh 2 orang penjahat itu. Tak lama setelah itu, Roni pun datang dan melihat sahabatnya Usman terluka parah. Hal itu pun membuat Roni sangat marah. Lantas, Roni pun mengajar orang-orang itu tanpa ampun. Karena luka-luka yang dialami oleh Usman, lantas Usman pun tewas. Lalu, telepon orang jahat itu pun berbunyi, yang faktanya akhirnya Roni pun tahu bahwa dalang ini semua adalah kepala polisi itu. Kemudian Roni pun menuju tempat kepala polisi itu yang terdapat di suatu pulau kecil guna menghancurkan operasi mereka sekaligus menemukan Ria. Di hutan inilah kita diperlihatkan bagaimana ciamiknya seorang tentara khusus dalam memberantas musuh-musuhnya. Lagi-lagi solo versus squad, bos. Yang tak lama setelah itu, kolonel tentara itu pun datang ke tempat itu dan memperingatkan para polisi ini serta petugas ini, di mana faktanya hutan adalah seperti rumahnya dan setiap Roni ini beroperasi, dia hanya bertindak sendiri tanpa melibatkan yang lain. Anjay.
Sementara itu, Roni pun berperang melawan para musuhnya tanpa mengenal lelah. Yang pada akhirnya mereka semua pun berhasil dikalahkan oleh Roni. Kemudian Roni ini pun menghadapi kepala polisi itu dengan tubuh yang penuh luka. Yang pada awalnya Roni ini dibuat tak berdaya dan tersungkur. Kepala polisi ini pun menjelaskan semua kejadian sebenarnya. Yang pada saat itu di markas Sunny, polisi ini tanpa sengaja melihat keberadaan Ria. Lantas polisi ini pun membawa Ria. Di mana nyatanya semua kejadian itu adalah rencana Sekar sendiri yang ingin membuat Neha menderita. नफरत करता था वो अपनी बीवी से शिखर चाहता था Sekar nyatanya membayar semua orang yang berkaitan guna menyampaikan berita palsu seakan-akan agar Neha ini terlihat gila. फिर मैंने उसकी मदद की ये केस बंद कर दो, इसका कुछ नहीं। Tanpa belas ampun, lantas Roni dengan amarahnya mengajar polisi itu. अपनी हाथ Di tempat itu juga, detektif ini pun menembak polisi itu yang membuatnya tewas seketika. Safe flight. Tak lama setelah itu, Ria pun muncul. Hal itu pun membuat Roni sangat lega. Kemudian Sekar pun diinterogasi kembali dan menemukan fakta bahwasannya Ria ini bukanlah anak Sekar. Karena hal itu, Sekar pun amat sangat marah. किसी और का बाप थी जिसे मैं पाल रहा था Detektif ini pun menjelaskan itu semua kepada Roni, dan Roni pun flashback sebelum kejadian Neha meninggalkan Roni 4 tahun lalu, di mana Roni ini sempat mantap-mantap dengan Neha yang sudah dipastikan Ria adalah anak Roni dengan Neha. Lantas Roni pun menemui Ria, anaknya. Tangis haru, sedih, bercampur emosi pun mengelilingi penonton. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menyedihkan, dimana saya sebagai pembawa suara sedikit menangis saat melihat ending ini. Film yang amat bikin saya baper. Oke guys, mungkin jadi seperti itu ya untuk alur cerita film India kali ini. Jika masih banyak kekurangan ya saya mohon maaf ya. Dan jika kalian suka sama channel ini, tinggal share aja ya sebanyak-banyaknya ke kakek, ke nenek, ke bude, ke pakde kalian ya, supaya mereka tahu betapa mantapnya channel ini ya. Terima kasih semuanya dan bye-bye.